Jadi dari draft proposal ini 23 yang turn in. Di sini saya dibukakan submit kelompok 5 penerapan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi penyakit gagal ginjal kronis. Judulnya ada, terus kemudian datasetnya di sini. Dataset berupa teks berjumlah 399 baris dan terdiri dari 26 fitur. Link datasetnya ada di sini, oke. Terus business understanding. Penyakit gagal ginjal kronik merupakan kasus di mana ginjal dapat berfungsi dengan baik dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Gejala yang muncul pada penyakit ini datang secara bertahap, dialami orang tua, dialami remaja dan anak-anak. Oke. Dengan menggunakan metode naive Bayes dapat melakukan pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas penyakit gagal ginjal kronis dikarenakan mudah dipahami. Oke. Yang kronis titik. Metode ini dipilih karena mudah dipahami dan tidak memerlukan skema rumit untuk mengestimasi parameter. Titik. Algoritma klasifikasi naive Bayes cocok diterapkan pada data yang banyak dan mampu menilai data yang kosong missing value. Oke, targetnya mengidentifikasi faktor risiko utama. Bukan. Ini kalau klasifikasi itu kan yang diklasifikasikan itu adalah data perorangannya. Apakah orang ini termasuk terklasifikasi klasifikasi punya penyakit gagal ginjal atau tidak, itu kemungkinan pertama. Atau klasifikasinya adalah apakah orang ini berisiko atau tidak berisiko, itu alternatif klasifikasinya. Tapi ini bukan klasifikasi itu tidak bisa mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama setahu saya. Oke, saya baca dulu sampai lengkap. Menggunakan dua metode untuk mengisi nilai 0 sampai lacak sampai min. Oke, nah ini kalau ada dua metode untuk penanganan missing values, yang jadi pertanyaan saya adalah nanti di proyeknya ini akan menggunakan yang mana? Metode yang mana? Mau menggunakan metode acak atau menggunakan min atau mode? Itu perlu diomongkan di sini. Atau kalau memang kelompoknya memang mau mencoba dua alternatif, ditulis juga. Dalam proyek ini kami akan mencoba kedua alternatif tersebut. Intinya jangan hanya sekedar ngomong pilihan, tapi berhenti sampai di situ, tidak ngomong nanti di proyeknya mau melakukan apa. Oke, terus menggunakan encoder label untuk kolom yang memiliki dua kategori. Oke. Nah, encoder labelnya ini kalau bisa diterangkan, kalau bisa. Normalisasi data. Oke. 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 Argumen ini menghitung probabilitas dari setiap kelas gagal ginjal beda. Berarti bukan mengidentifikasi fiturnya, tapi mengklasifikasi apakah kelasnya termasuk gagal ginjal atau tidak. Kemudian akurasi. Nah, ini yang saya bilang dapat mungkin 2 halaman. Oke. Ya. Intinya yang saya bilang
beberapa hal yang perlu diperbaiki di sini adalah tadi target goalnya adalah bukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama. Jadi bukan fiturnya yang diidentifikasi, tetapi menggunakan fitur-fitur tersebut untuk menentukan klasifikasinya. Oke, terus proposal tidak harus ada apa namanya kode program itu nanti. Proposal itu masih usulan. Apalagi yang saya bilang kan cukup 2 halaman, ini sudah 4 halaman sudah berlebihan kalau 4 halaman. Nah, terus dari pengujian ini nanti ini kan ada pengujian presisi sama F1 score. Oke. Terus kalau ternyata dari hasil pengujian nyata rendah hasilnya, hasilnya jelek, itu apa yang akan dilakukan? Itu juga upaya apa yang akan dilakukan untuk menaikkan nilai pengujian kalau ternyata pengujiannya nilainya rendah. Itu tolong dimasukkan di sini. Ini kelompok 5 bisa dengar ya. Tolong apa namanya? Masukan dari saya ini didengar kemudian diupdate nanti di draft di proposalnya nanti akan disubmit untuk UTS. Oke, itu saja. Secara umum kalau saya bilang sudah komplit, semua subbabnya tercantum di sini. Terus hal pentingnya juga sudah tercakup semua, hanya hal kecil saja yang perlu diupdate, itu saja. Oke, lanjut. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, lanjut. Ini Tasya tapi tidak ada yang filenya. Saya lanjut. Oh, ini mana lagi yang turn in? Oke, nih. Ini Muhammad Faris Wafda submit ada PDF tetapi tidak mencantumkan nama kelompoknya. Tolong nanti ketika submit dicantumkan nama kelompoknya beserta nama anggota kelompok ya. Sama juga tadi yang kelompok 5 tadi, tolong dimasukkan nomor kelompoknya beserta daftar anggota kelompoknya. Oke, ini sekarang judul ada, dataset ada. Oke. Analisis regresi. Oke. Terus target goal. Oke. Variable pricing. Penanganan mesin only. Oke. 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 Regresi linear. Oke. Tidak usah. Ini yang begini tidak usah. Implementasi kode juga tidak usah. Pengujian ini juga 4 halaman. Satu lagi, nanti kalau ternyata hasil pengujiannya jelek, apa yang akan dilakukan? Satu hal, kalau dari yang saya paham, nilai Bitcoin itu kalau kamu menggunakan regresi linear belum tentu cocok, karena regresi linear itu kan untuk data yang sifatnya bergeraknya linear, geraknya dalam satu garis lurus. Nah, kalau beberapa kasus itu
tidak semua kasus ya, memang ada beberapa kasus yang memang cocok dengan regresi linier karena pergerakannya lurus, cenderung linier, cenderung garis. Tapi ada juga beberapa kasus itu yang sifatnya pergerakannya kuadratik. Ada juga yang sifatnya pergerakan datanya itu bersifat eksponensial. Nah, untuk yang proposal yang ini harga Bitcoin, saran saya kalau nanti ternyata dari regresi linier itu ternyata hasilnya salah, bisa dicoba di pengujiannya, maksudnya hasilnya jelek gitu ya. Bisa dicoba dengan menggunakan regresi yang lain. Itu saran saya, dan itu bisa dimasukkan ke bagian pengujian. Kalau nilainya jelek, apa yang akan dilakukan? Untuk kelompoknya ini Muhammad Faris Wafda. Saya lanjut. Widya sampai tidak ada file. Terus oke. Ini Novel Alfiansyah. Oke. Analisis segmentasi pelanggan menggunakan K-means clustering. Oke, ini ada nama anggota kelompoknya. Yang lainnya perhatikan di proposalnya dicantumkan ya nama anggota kelompok. Terus dataset. Oke. Business understanding-nya. Oke. Terus target goal. Oke. Reprocessing-nya. Oke, penanganan missing values. Oke. Nah, ini pilihannya kan dengan outlier, ketemu outlier, ada dua pilihan yang disebutkan di sini, normalisasi dataset atau menghapus. Nah, nanti ini apa yang mau dilakukan ketika nanti pelaksanaan, ketika eksekusi pembuatan proyeknya, itu yang mau dilakukan mana? Apakah yang normalisasi atau menghapus atau mau dicoba keduanya? Ini ditambahkan di sini. Terus oke. Model building. Oke, pengujian. Oke, visualisasi. Oke. Karena dia sifatnya clustering itu sifatnya dia unsupervised, ada kalanya kalau yang model-model unsupervised ini di running pertama bisa jadi hasilnya kacau, di running kedua hasilnya bagus, clusternya yang terbentuk bagus, nanti di running lagi yang ketiga bisa jadi hasilnya kacau lagi, karena sifat clustering itu ada sifat randomnya. Tidaklah selalu ketika dia di running itu selalu bagus semuanya, itu tidak selalu, karena sifat randomnya lebih banyak untuk clustering. Nah, kalau yang begini saya sarankan nanti kalau yang hasilnya bagus disimpan, modelnya disimpan dengan pickling. Oke, itu saja. Ini secara umum dari tiga proposal yang saya lihat ini sudah mencantumkan subbab yang saya berikan. Jadi revisinya relatif tidak banyak. Ini yang tadi revisinya adalah ini tadi pemilihan. Kalau ada dua metode, pemilihannya apa yang akan dilakukan nantinya. Itu saja. Lanjut.
Ini tidak ada file, tidak ada file. Nih, penggunaan KNN, klasifikasi keputusan pelanggan bank. Oke. Pengklasifikasian apakah seorang nasabah akan menerima produk atau tidak. Oke. Sebentar. Nah, produk keuangan di sini apa? Karena bank itu produk keuangannya banyak. Bank itu. Ini yang disebutkan di atas kan? Sempat disebutkan di atas. Deposito berjangka, pinjaman atau investasi. Di sini ini klasifikasi terdiri dari entry baris 16 fitur, satu kelas target. Satu kelas target ini nilainya apa? Nilainya apakah 01 atau yes no, sifatnya boolean, atau kelas targetnya ini isinya 3. Isinya adalah deposito berjangka 1, pinjaman 2, investasi 3. Ini tolong dijelaskan. Satu kelas target ini juga kan 16 fitur satu kelas target. Satu kelas target ini yang mana? Yang variabel yang mana ini? Saya menduga Y, target variabel di sini. Kategorikal, oke, value-nya yes dan no. Nah, kalau yes dan no itu perlu dijelaskan. Yes dan no-nya ini produknya apa? Karena sifatnya deposito berjangka dengan pinjaman itu berkebalikan. Jadi gini, deposito berjangka itu kan pelanggan naruh uang di bank. Itu deposito berjangka. Tapi kalau pinjaman itu kebalikannya. Uangnya bank dipinjamkan ke pelanggan. Justru bank yang tidak punya uang sekarang. Sebaliknya deposito, uangnya pelanggan dikasihkan ke bank. Jadi pelanggan jadi tidak punya uang, tidak megang uang lagi. Banknya lah yang megang uang. Kebalikan dengan pinjaman. Kalau pinjaman, banknya tidak megang uang. Si uangnya dipinjamkan, diserahkan ke pelanggan. Nah, ini berlangganan produk ini produk yang mana? Perjelas. Dibaca lagi basis understanding-nya. Yang dimaksud di sini adalah targetnya ini adalah apa? Ada bedanya drastis. Kalau deposito berjangka itu biasanya kalau selama si orang kriterianya ya, orang yang termasuk pelanggan yang potensial untuk jadi jadi orang yang mau membeli produk deposito berjangka itu adalah salah satu faktor yang besar adalah orangnya punya uang, itu satu. Kedua, orangnya memang punya niat untuk menanamkan uangnya dalam bentuk deposito. Itu dua faktor yang penting. Tapi kalau pinjaman beda. Pinjaman justru orangnya kurang uang. Uangnya kurang. Tetapi dia punya aset yang bisa diagunkan. Diagunkan itu apa bahasa lainnya? Bahasa agun itu di bahasa perbankan. Dijaminkan, bahasa yang lebih umum. Jadi dia butuh uang, dia tidak punya uang, tapi dia punya aset yang bisa dijaminkan. Ini jelas berkebalikan antara deposito berjangka dengan peminjaman, ini jelas berkebalikan. Nah,
Makanya di sini business understanding-nya dibaca lagi, datasetnya itu seperti apa, terus diupdate di proposalnya. Oke, terus pertanyaan bisnis nggak perlu. Pre-processing. Nah, data duplikatnya hati-hati. Yang dihapus duplikatnya duplikat pada field yang mana? Kalau fieldnya adalah balance saldonya, itu jangan dihapus berdasarkan balance karena bisa jadi itu menunjukkan dua nasabah yang berbeda dengan dua latar belakang yang berbeda, kebetulan saja saldonya sama, kebetulan saldonya katakanlah misalkan sama-sama 1 juta misalkan. Nah, ini bisa jadi yang 1 juta itu latar belakangnya dia apa namanya, orang yang kaya, yang kebetulan aja barusan invest atau barusan apa namanya, barusan bikin bisnis baru sehingga saldonya berkurang tinggal 1 juta. Tapi bisa juga misal orang 1 juta ini orang yang dari kalangan yang tidak mampu, kebetulan dapat pinjaman uang sebesar 1 juta masuk ke saldonya. Nah, ini kan jelas menunjukkan dua nasabah yang berbeda. Hati-hati jangan langsung main hapus di data tersebut. Nah, sehingga di sini kalau kamu nulis apa? Di sini nulis hapus data duplikat, perlu jelaskan proposalnya ini. Yang dimaksud dengan data duplikat ini duplikat yang bagaimana? Terjadi pada kolom yang apa? Dengan kondisi yang seperti apa yang akan dihapus? Karena bisa jadi ya nama nasabahnya sama. Nama nasabahnya sama-sama Budi. Tapi bisa jadi itu dua orang yang berbeda. Satu tadi si orang yang kaya, satu tadi orang yang tidak mampu tadi. Nah, kalau dihapus itu kan menghilangkan data nasabah. Wong namanya sama-sama nasabah Budi, tapi dua entitas yang jauh berbeda. Makanya perlu hati-hati dengan menghapus data di sini. Kalau memang Pak saya sudah Bapak, saya sudah punya bayangan itu dihapusnya itu kasus-kasus yang seperti ini Pak, yang detailnya seperti ini. Nah, itu tolong ditulis di proposalnya dengan detail. Oke, terus kemudian, nah ini isi nilai kosong dengan min, median, atau hapus nilai kolom bisa, jika tidak bisa diimputasi. Nah, ini yang mau dilakukan nantinya yang mana? Mau dicoba semua atau salah satu saja? Apalagi di sini tidak ada missing value. Kalau tidak ada missing value ya berarti ini tidak usah ditulis. Lanjut. Oke, nilai unknown. Oke, yang coding data kategorikal. Oke, KNN. Oke, itu ya. Tadi apa namanya, komentar saya, terutama diperkuat tentang business understanding-nya. Datanya ini ngomong seperti apa tuh datanya. Terus pelajari juga kalau ini, karena ini datanya data perbankan, pelajari juga tentang cara-cara perbankan itu bekerja. Bagaimana perbankan itu dapat untung dari operasionalnya dia. Terus kalau tadi bilang tentang promosi ke pelanggan, kenapa kok promosi, supaya gimana caranya kaitannya dengan promosinya dengan supaya dia mendapat untung dari entitas bisnisnya itu. Oke, ini yang komentar saya terkait proposal ini. Terutama diperkuat tentang business understanding-nya. Oke, lanjut. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Itu Bapak, pada kelompok kami lupa untuk ngumpulin draft proposal yang terbaru Bapak.
Masih yang pertama. Itu nggak apa-apa ngumpulin ulang apa bagaimana, Bapak? Nggak usah, nanti saya bahas di sini yang draft yang kamu kumpulkan yang pertama itu. Oke? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, lanjut. Ini proposal yang kelima. Oke, ini ada nama kelompoknya. Terus logistik regression untuk diagnosis kanker paru-paru. Oke. Datasetnya atribut kelas atau target. Ini dia logistik regression. Oke. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Jadi atribut kelas targetnya tidak dicantumkan. Oke. Terus. Oke. Oke. Dalam dataset yang ini tidak menemukan missing value. Oke. Wizard encoding. Oke. Oke. Regresi logistik. Membangun persamaan linear regresi logistik. Regresi itu ada dua. Regresi linear yang di scikit-learn library-nya yang bisa kita panggil itu adalah regresi linear sama regresi logistik. Ini tapi jangan digabung. Persamaan linear regresi logistik itu setahu saya tidak ada. Adanya regresi logistik sama regresi linear. Nggak bisa digabung karena itu dua hal yang berbeda. Oke, terus ini. Nah, kalau kamu ngomong regresi logistik ya jangan ngomong persamaan linear. Setahu saya itu dua hal yang berbeda. Ini apa ini? Ini blank adalah intercept atau bias. Ini diperbaiki ya. Ini kode-kodenya tidak tertulis dengan baik. Ada tugas klasifikasi. Ini gini loh. Ini tuh yang saya minta proposal. Proposal itu biasanya belum ada hasilnya karena sifatnya proposal. Kalaupun ada hasil itu biasanya hasil dari pengujian sementara atau hasil dari testing sebagian data atau hasil dari percobaan atau eksperimen yang dilakukan sebelumnya di proyek atau di tugas atau di event sebelumnya yang mirip tetapi tidak sama persis dengan yang sekarang. Karena proposal itu namanya aja propose. Bahasa Inggrisnya propose. Propose itu mengusulkan. Propose itu mengusulkan. Nah, kalau mengusulkan itu belum kejadian. Kalau mahasiswa sudah membuat proposal yang sudah komplit itu sebenarnya belum nggak cocok disebut dengan namanya proposal. Karena sekali lagi proposal itu umumnya belum kejadian, masih usul kok levelnya itu. Belum tentu disetujui satu. Terus belum tentu yang diusulkan itu benar-benar yang dilakukan karena bisa jadi ada modifikasi, ada revisi. Terus belum tentu yang diusulkan itu juga berlaku berjalan mulus.
tanpa ada gangguan. Bisa jadi di ketika usulan diterima, hendak dilakukan, oh ternyata ada ketemu error di sini, oh ternyata ketemu masalah di sana, sehingga tidak bisa dilakukan sesuai dengan usulan, sesuai dengan proposal. Nah, makanya berbeda. Nah, itulah kenapa yang saya komentari dari yang proposal-proposal sebelumnya adalah tidak perlu ada kode program, tidak perlu, karena sifatnya masih usulan. Bisa jadi saya tolak, semuanya. Saya tolak ini idenya tidak cocok misalkan. Saya tolak ini kurang misalkan kurang kompleks. Kamu bikin proposal yang baru. Nah, kalau yang seperti itu kan sia-sia. Sia-sia membuat programnya dan sia-sia mencantumkan programnya di proposal, uang namanya aja proposal. Apalagi kalau yang seperti ini ada sudah dibikinkan ROC curve-nya jugaan. Itu berlebihan menurut saya. Berlebihan. Kurang pas kalau proposal itu sudah sampai hasil itu nanti bisa jadi hasil itu berubah. Oke, ini komentar saya. Yang lain-lain pun juga harap didengarkan nanti proposalnya yang disubmit di UTS harap diperbaiki. Tidak perlu mencantumkan program dan hasil. Oke. Ada pertanyaan ini dari kelompok ini. Ada pertanyaan kah? Oke. Kalau tidak ada, saya teruskan. Ini yang ke-6. Menurut hitungan saya ini yang ke-6. Jangan banyak-banyak proposal sampai 7 halaman ini loh. Wong saya mintanya 2 halaman, ini malah dikasih 7 halaman. Nggak usah kata pengantar, wong saya nggak minta kata pengantar. Saya mintanya sesuai dengan subbabnya. Yaitu cuman judul, dataset, business understanding, target atau goal, pre-processing, model bidding, pengujian. Sudah. Nggak perlu latar belakang. Rumusan masalah tujuannya nggak usah. Landasan teori apalagi nggak usah. Metodologi penelitian tidak usah. Intinya ini di yang kelompok ini ya. Ini di modifikasi total, bukan total. Major revision, revisi besar. Di format sesuai dengan subbab yang saya berikan. Ini datasetnya. Terus ini malah target goalnya ada di pendahuluan belakang Bapak. Ya oke, pre-processing. Nah ini sama metodenya, ngomong 2 ini mau yang mana yang mau dilakukan. Penghapusan data. Oke, secara signifikan ini batasannya apa secara signifikan? Karena outlier itu bisa macam-macam. Outlier itu kan ada yang begitu dia keluar dari batasan 3 standar deviasi itu disebut outlier. Nah, ada tapi outlier itu yang sampai 5 standar deviasi, ada yang 6 standar deviasi. Jadi kalau di luar 3 itu biasanya sudah mulai disebut outlier. Tapi ada juga data itu yang cukup aneh. Dia lebih dari 3 itu ada, di 4 standar deviasi ada, 5 standar deviasi ada, 6 standar deviasi ada. Nah, yang semacam ini yang mau dihapus yang mana? Yang 6 saja, yang 5 saja, atau semuanya dihapus? Ini perlu dijelaskan. Yang dihapusnya itu yang mana? Terus deteksi duplikasi data. Oke. Terus kalau sudah terdeteksi ada yang duplikat, apa yang mau dilakukan? Itu perlu dijelaskan.
di processing. Oke. Nah, sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Tadi saya mungkin ada beberapa yang terlewat. Kalau ternyata dari hasil evaluasi, hasil pengujiannya itu nilainya jelek, apa yang mau dilakukan? Itu dibilang di situ. Oke, ini untuk kelompok ini, saya lanjut kelompok berikutnya. Ini kalau salah proposal yang ke-7. Oke. Klasifikasi. Oke. Loh, basic understanding itu bukan begini nulisnya. Basic understanding itu adalah pemahamanmu terhadap data atau terhadap proses learning yang akan kamu lakukan. Itu basic understanding. Bukan ngomong tentang bahwa saya nanti harus memahami terus nanti efeknya kalau saya paham apa, terus nanti gimana. Bukan begini basic understanding. Basic understanding itu kamu paham apa terkait datamu. Oke ya, ini direvisi ini. Terus kamu tidak mengembangkan rencana pengobatan. Kalau mengembangkan rencana pengobatan, dirimu adalah dokter atau dirimu adalah tenaga medis. Dirimu kelompok ini bukan tenaga medis. Kamu hanya sekedar melakukan klasifikasi, ya kan? Klasifikasi obesitas berdasarkan data. Tidak ada kamu tidak mengembangkan rencana pengobatan, itu tidak ada. Jadi kalau ternyata nanti si A ternyata oh ya obes, maka dia harus olahraga sekian kali per minggu, makan sekian kalori per hari. Kamu tidak membangun itu. Kita proyek ini hanyalah sekedar membangun aplikasi data science. Tidak sampai ngomong tentang pengobatan. Peningkatan kesadaran juga tidak. Memangnya dirimu akan pasang baliho, "Woi, hati-hati obesitas, ini data saya begini, ngomongnya begini." Tidak kan? Sekali lagi, kelas ini adalah kelas untuk membuat proyek data science. Kita tidak berurusan langsung dengan masyarakat. Terus, ini sama. Ini mau yang mana yang mau dilakukan? Sama secara signifikan ini maksudnya apa? Nah, ini kalau terdeteksi duplikat mau ngapain? Nah, terus sama ya. Kalau ternyata hasilnya jelek mau ngapain? Itu. Ini yang kelompok ini perlu diperhatikan. Terus berikutnya ini tidak ada 7 saya menghitung 7 ada 7 proposal. Saya lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya tidak melihat satu proposal, kurang satu proposal. Saya tidak melihat yang kalau saya salah lihat klasifikasi kualitas susu. Ini proposalnya yang tidak saya lihat ini. Ya saya tidak sih, nggak ada masalah sih. Kalau mahasiswa karena sifatnya ini kan memang tugasnya ini tugas untuk sekedar untuk ngasih feedback. Kalau mahasiswa tidak mau mengumpulkan ya tidak masalah. Cuman nanti si kelompok ini tidak akan bisa saya baca, saya komentari, saya tunjukkan ini loh kesalahannya yang perlu diperbaiki. Jadi nanti submitnya langsung ketika UTS, sehingga kalau ada error-errornya tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi nilainya ya langsung tinggal diterima
berdasarkan submit pertama saja. Itu aja komentar saya. Tidak ada hukuman dari saya. Tidak ada pengurangan nilai dari saya. Ininya boleh-boleh saja, tapi itu tadi resikonya seperti itu yang saya sebutkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk kelompok yang kualitas susu itu yang submit proposal beda NIM, Pak. Oke, tapi saya tidak nemu tadi dari sini. Masukkan, saya lihat satu persatu. Yang turn in tidak melihat. Oke, namanya siapa yang submit? Saya coba lihat lagi. Itu NIM 21128, Pak. 21 Muhammad Rifan Afandi. 21128. Ya. Oh, oke. Ini tadi terlewat berarti. Oke, ini saya bahas sekarang. Dan datanya seperti ini, base understanding. Oke, sebentar. pH, temperature, taste, odor, fat, turbidity, color, grade. Oke. Berarti grade-nya ada 3 nilai, low, medium, sama high. Oke. Menemukan missing value, kalau sudah ketemu mau diapakan? Ini perlu dijelaskan. Jenis tipe data, oke. Sama tadi yang sebelumnya ya, dengan metode encoding dan kelompok-kelompok yang lain ngomong tentang metode encoding, itu dijelaskan kolom apa saja yang perlu di-encoding dan di-encoding dengan nilai pilihannya apa saja. Transformasi data ini mau ngapain transformasi data? Kalau ada imbalance, mau dibalancekan dengan cara apa? Dan yang imbalance itu yang mana? Yang kolom yang mana dijelaskan. Si fitur oke. Mau menggunakan fitur yang mana dan kenapa kok fitur yang tidak dipilih itu tidak diikutkan? Kenapa alasannya kok sebuah fitur tidak diikutkan itu perlu dijelaskan. Nah, ini model training, model evaluation, model validation jelaskan. Ini tidak ada penjelasan sama sekali. Pengujian oke, terus sama seperti yang lain-lainnya, pengujian kalau nilainya jelek mau ngapain? Mau diapakan? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sudah 7 komplit. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu harus diubah ya, Pak. Soalnya yang proposal saya itu udah nyantumin semua yang sebab-sebabnya, tapi ada 2 file yang berbentuk raw sama yang berbentuk ada highlight-nya, Bapak, yang poin sebab-sebab yang Bapak sebutkan di draft proposalnya itu. Jadi dari yang saya sebutkan tadi, proposalmu ketika saya bahas ada beberapa masukan yang dari saya, ada beberapa feedback yang dari saya itu silahkan diadaptasi. Saya tadi tidak menemukan satu proposal tidak saya kasih feedback. Ada saja feedback. Nah, kalau ternyata dari yang sudah kamu perbaiki, versi yang terbaru dari proposalmu itu sudah mencantumkan apa yang saya bilang tadi, ya berarti sudah cukup. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya materi yang minggu ke-7 ini adalah deployment. Saya lompati, saya membahas draft proposal dulu. Mungkin nanti setelah UTS baru nanti saya akan bahas tentang deployment. Deployment itu intinya adalah dari kalau sudah kita melakukan proses training, terus kita evaluasi hasilnya bagus, maka perlu diletakkan di lokasi yang memang tempat produksi. Jadi misalkan kalau sistem recommender dari toko online gitu ya, maka harus diletakkan sistem recommendernya di toko online-nya sendiri. Terus kalau misalkan prediksi sesuatu gitu, prediksi harga atau prediksi apa,
maka harus diletakkan di sistem yang memang bisa diakses oleh pelanggan atau pengguna dari dari si sistem kita. Ini saya siapkan dulu absensi. Terus satu lagi, ini yang saya perhatikan. Bentar, saya siapkan absensi sebelum saya bilang itu. Oke, barusan sudah saya posting link untuk presensi pertemuan yang hari ini. Oke, terus yang berikutnya saya berpikir begini. Karena sifatnya ini proyek, saya berpikir ada sesuatu ada sesuatu eksplorasi yang dilakukan oleh mahasiswa di kelas ini. Maksudnya eksplorasi itu gini, tidak hanya sekedar menggunakan satu metode, kemudian dari dataset, terus metodenya itu dipakai, di running, selesai, di training, setelah itu selesai, dicek dicek performanya. Nah, saya berpikiran untuk kelas C, untuk kelas saya ini ada proses komparasi. Jadi ada proses komparasi antara, jadi kalau datasetnya begini, saya lakukan preprocessing dengan metode A dengan metode B. Nanti hasilnya baik yang mana? Dengan preprocessing A atau B ini yang lebih baik yang mana? Misalkan kalau ada missing value, misalkan yang satu menggunakan diisi dengan nilai average, nilai rata-rata, atau diisi dengan nilai median misalkan, atau dihapus. Kalau missing value dihapus, terus dikomparasi. Jadi kalau yang dikasih dengan nilai rata-rata, nanti performanya gimana? Kalau dikasih dengan nilai median, performanya gimana? Kalau dihapus, nanti performanya gimana? Nah, itu ada sesuatu perbandingan yang dilakukan oleh kelompoknya supaya ada temuan, ada eksplorasi, ada kebaruan. Kalau kebaruan hasilnya terlalu tinggi. Ada uji coba, intinya proses uji coba, penggantian nilai selama proses proyek. 1 di pre-processing, 2 di metode. Jadi metodenya saya berpikiran minimal tiap kelompok kasih 2 metode. Jadi kalau klasifikasi satu pakai misalkan tadi linear regression, pakai lagi yang lain misalkan pakai neural network misalkan klasifikasi. Kalau yang satunya tadi clustering menggunakan KNN, maka pakailah juga menggunakan K-means. Nah, cuman saya belum putuskan detailnya seperti apa. Sampai dengan saat ini kemungkinan besarnya adalah 2 itu. Jadi ada eksplorasi di area pre-processing dan ada eksplorasi di area metode. Oke, siap-siap saja. Proposalnya boleh yang sekarang, yang barusan saya bahas hari ini dengan feedback yang barusan saya berikan. Tetapi nanti ketika pelaksanaan
ketika pelaksanaan, kemungkinan besarnya akan saya minta dua itu. Ada variasi di bagian pre-processing dan ada variasi di bagian metode. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Supaya nanti ketika demo bisa ditunjukkan, ini Pak hasilnya saya. Kalau saya variasi di pre-processing dengan A, metode B, hasilnya begini. Sementara dari hasil uji coba saya, yang lebih bagus adalah metode A, yang lebih bagus adalah metode B. Setelah itu nanti di metodenya sendiri, misalkan membandingkan KNN dengan K-means misalkan. Dari hasil saya, uji coba saya cocoknya dengan metode ini. Nah, nanti juga saya akan bertanya, kenapa kira-kira kok hasilnya begitu? Menurut kelompokmu, kenapa kok hasilnya seperti itu? Misalkan, kenapa kok bagusan KNN dibanding K-means misalkan? Atau sebaliknya, kenapa kok bagusan hasilnya K-means dibandingnya KNN? Supaya ada eksplorasi, tidak hanya sekedar implementasi program. Oke, adakah pertanyaan sampai sini? Adakah pertanyaan sampai sini? Silakan absen. Ini sudah absen saya lihat. Saya lihat 23 orang yang sudah absen, 17 masih belum absen. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah sampai sejauh ini? Untuk proposal dikumpulkan minggu depan kan UTS loh harusnya. Sampai dengan sekarang saya belum menerima kabar dari prodi terkait pelaksanaan UTS. Harusnya minggu depan itu UTS harusnya. Nah, biasanya UTS itu 2 minggu. Nah, kalau memang seperti itu pelaksanaan UTS-nya di minggu depan UTS dan pelaksanaan 2 minggu, maka nanti minggu depan waktu pelaksanaan UTS libur. Terus draftnya dikumpulkan itu berupa UTS-nya kan mengumpulkan draft saja, bukan draft. UTS adalah mengumpulkan proposal. Proposal nanti akan saya nilai. Cukup nanti disubmit. Saya bikin assignment di Google Classroom, cukup disubmit. Saya belum tahu, kira-kira di tengah minggu lah. Kira-kira sekitar tanggal 16 atau 17-an. 16 atau 17-an untuk submit UTS, yaitu proposalnya. Terus tanggal 21 masuk seperti biasa. Saya planning tanggal 21 itu kalau tidak digunakan untuk perkuliahan biasa, paling tidak nanti digunakan untuk absen UTS. Jadi pilihannya 2, tanggal 21 termasuk itu adalah kalau nanti sudah perkuliahan baru, perkuliahan pasca UTS, atau perkuliahan absen UTS sambil ngobrol tentang proposal yang disubmit. Oke, jadi minggu depan tanggal 14 kosong, tidak ada perkuliahan, tetapi mahasiswa kelompoknya submit sekitar tanggal 16 atau tanggal 17. Submit UTS-nya, yaitu dokumen proposalnya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau ini dengan catatan kalau memang pelaksanaan UTS sama seperti semester sebelumnya. Tetapi kalau ternyata dari prodi atau dari jurusan atau dari fakultas punya planning yang lain, nanti akan berubah, akan saya update lagi di Google Classroom. Tapi kalau tidak ada perubahan dari prodi maupun dari jurusan ataupun dari fakultas, maka kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan untuk UTS?
Ada pertanyaan kah untuk UTS? Sudah? Kalau tidak ada, oke, saya akhiri pertemuan kita sampai segini. Ketemu lagi minggu depan. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di di Google Classroom atau ya di Google Classroom aja. Kasih komentar nanti di bagian saya bikinkan UTS, entry UTS, nanti bisa dibikin komentar di sana. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan mahasiswa bisa log off.